Bayangkan, 10 moncong pistol tepat mengarah ke jantungmu. Tapi pria yang selama ini kau panggil suami miskin, bahkan tidak berkedip. Di gudang tua yang dingin ini, Sarah, sang CEO cantik, yang baru saja dikhianati, melihat pemandangan yang mustahil. Arga, suaminya yang hanya seorang kurir paket lusuh, berdiri tegak seperti tembok baja. Saat dia merobek jaket kurirnya, sebuah tato naga hitam muncul, dan seluruh kota gemetar. Kutanya sekali lagi, suara Arga berat dan menggetarkan nyawa. Siapa yang berani menyentuh istriku? Halo Sobat Drama, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Pernahkah kalian meremehkan seseorang hanya karena pakaiannya yang kusam? Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah epik tentang identitas rahasia, pengkhianatan berdarah, dan pembalasan dendam yang sangat memuaskan. Sebelum kita masuk ke dalam ketegangan ceritanya, yuk dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, berikan like, dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga. Dukungan kalian adalah energi bagi kami untuk menyajikan kisah-kisah paling emosional dan penuh kejutan setiap harinya. Mari kita mulai. Sarah Adijaya adalah definisi kesempurnaan, cantik, cerdas, dan memimpin imperium kosmetik raksasa. Namun, hidupnya berubah menjadi lelucon saat kakeknya, satu-satunya orang yang dia percayai, memberikan wasiat terakhir yang tidak masuk akal. Sarah harus menikah dengan Arga, seorang pria yatim piatu yang bekerja sebagai kurir paket independen. Bagi keluarga besar Adijaya, Arga adalah noda hitam di kain putih mereka. Pesta pernikahan mereka dilakukan secara tertutup, tanpa kemewahan, hanya dihadiri beberapa saksi. Sejak hari itu, Arga tinggal di rumah mewah Sarah, namun statusnya tak lebih dari seorang asisten rumah tangga yang tidak dibayar. Di mata Sarah, Arga adalah pria tanpa ambisi. Setiap pagi, Arga selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sehat dan menyemir sepatu Sarah hingga mengkilap tanpa sepatah kata pun. Seringkali saat makan malam keluarga, saudara-saudara sepupu Sarah sengaja menjatuhkan makanan ke lantai dan menyuruh Arga membersihkannya si Yuliola. Dia adalah pelayan rendahan, seorang kurir tetaplah kurir. Tak peduli siapa yang dia nikahi, ejek mereka. Arga hanya tersenyum tipis sambil memunguti kotoran itu. Sarah merasa malu, namun di sisi lain, dia merasa ada sesuatu yang ganjil dari tatapan mata Arga, sebuah ketenangan yang terlalu dalam untuk seorang kurir biasa. Arga tidak pernah meminta uang sepeser pun dari Sarah. Dia tetap berangkat kerja dengan motor tua yang berisik, menembus hujan dan panas, hanya untuk mengantarkan paket dengan upah recehan. Sarah tidak tahu bahwa setiap malam, saat dia tertidur, Arga selalu berjaga di balkon kamar, mengamati setiap bayangan yang mendekati rumah mereka dengan kewaspadaan seorang predator. Puncak kejayaan Sarah runtuh dalam satu malam yang berdarah. Di kantor pusat Adijaya Group, sebuah rapat darurat digelar. Sarah terkejut saat melihat mantan kekasihnya, Randy, masuk dengan wajah angkuh. Randy bukan lagi seorang manajer. Dia memegang surat kuasa yang menyatakan bahwa 60% saham perusahaan telah berpindah tangan melalui skema manipulasi aset yang rapi. Sarah dikhianati oleh orang-orang terdekatnya sendiri, termasuk wakil direktur yang selama ini dia anggap sebagai mentor. Maafkan aku Sarah, tapi bisnis adalah bisnis. Kamu terlalu lemah untuk memimpin singa-singa ini, desis Randy sambil melempar dokumen palsu yang menuduh Sarah melakukan penggelapan pajak sebesar ratusan miliar rupiah. Dalam hitungan jam, aset Sarah dibekukan. Pihak kepolisian gadungan yang sebenarnya adalah antek-antek. Randy mengepung kantornya, putus asa dan ketakutan. Sarah mencoba melarikan diri melalui lift barang, berharap bisa mencapai mobilnya. Namun di parkiran bawah tanah, dia justru dihadang oleh sekelompok pria bermuka garang yang mengenakan masker. Mereka bukan polisi. Mereka adalah tentara bayaran yang disewa Randy untuk melenyapkan Sarah agar rahasia pencurian saham ini terkubur selamanya. Sarah Dekulik diseret ke dalam sebuah van hitam dan dibawa pergi jauh dari keramaian kota
menuju sebuah kawasan industri tua yang terbengkalai. Di sana, di sebuah gudang berkarat, Sarah diikat di sebuah kursi kayu. Randy muncul dengan seringai iblis, memegang pisau bedah. Satu tanda tangan di surat penyerahan aset terakhir. Atau wajah cantik ini akan hancur? Ancamnya. Sarah menangis, memanggil nama kakeknya, namun yang ada hanya kegelapan. Gudang itu dipenuhi oleh sekitar 15 orang bersenjata lengkap. Randy merasa di atas angin. Namun tiba-tiba terdengar suara raungan mesin motor yang sangat kencang dari kejauhan. Suaranya bukan seperti motor balap, melainkan motor tua yang dipaksa bekerja keras. Brak, pintu besi gudang seberat ratusan kilogram itu terlepas dari engselnya, terbang menghantam salah satu anak buah Randy hingga pingsan seketika. Dari balik debu yang mengepul, muncul siluet seorang pria. Dia memakai jaket kurir yang robek di bagian bahu, helmnya sudah retak, dan tangannya memegang sebuah paket kecil yang dibungkus kertas coklat. "Permisi, ada paket untuk Tuan Randy." Suara itu terdengar tenang namun sangat dingin, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Sarah terbelalak. "Arga, pergi dari sini. Mereka punya senjata," teriaknya histeris. Randy tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. "Lihat siapa yang datang. Suami miskinmu datang untuk mengantar paket kematiannya sendiri? Habisi dia," perintah Randy pada anak buahnya. 10 orang bersenjata api maju, mengarahkan moncong pistol ke arah Arga. Arga tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya meletakkan paket itu di lantai dengan perlahan. "Aku sudah berjanji pada kakekmu untuk melindungimu, Sarah. Dan hari ini, penyamaranku berakhir," ucap Arga. Suasana menjadi sangat sunyi. Tekanan udara di dalam gudang itu seolah-olah berubah. Arga melepas helmnya, menatap lurus ke arah Randy dengan mata yang memancarkan aura kematian yang begitu pekat, sehingga beberapa orang secara tidak sadar mundur selangkah. "Tembak dia," teriak Randy yang mulai panik. Namun, sebelum jari mereka sempat menarik pelatuk, Arga bergerak. Gerakannya bukan seperti manusia biasa. Dia seolah menghilang dan muncul kembali di belakang lawan. Dalam satu gerakan melingkar, Arga mematahkan 3 pergelangan tangan musuh dalam sekejap. Suara tulang retak beradu dengan teriakan kesakitan. Arga merobek jaket kurirnya, memperlihatkan tubuh yang penuh dengan bekas luka tembak dan luka sabetan pedang, serta tato seekor naga hitam yang melilit dari punggung hingga lehernya. Pimpinan tentara bayaran itu, seorang veteran perang bernama Boris, tiba-tiba menjatuhkan senjatanya. Wajahnya pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat. Tato itu tidak mungkin. Sang naga hitam, jenderal tertinggi dari pasukan elit Shadow yang legendaris. Boris berlutut di lantai. Dia tahu betul siapa pria di depannya. Arga bukan hanya seorang prajurit. Dia adalah hantu medan perang yang pernah menghancurkan seluruh kartel narkoba internasional sendirian. Arga berjalan perlahan menuju Randy yang sekarang sedang kencing di celana karena ketakutan. Setiap langkah Arga terasa seperti dentuman lonceng kematian. "Kau menggunakan kekuasaan untuk menindas yang lemah? Kau menggunakan pengkhianatan untuk mencuri?" Arga mencengkeram leher Randy dengan satu tangan dan mengangkatnya ke udara, seolah pria itu tidak memiliki bobot. Saat itulah, dari luar gudang, terdengar suara gemuruh puluhan helikopter tempur. Ratusan prajurit berseragam hitam dengan lambang naga di lengan mereka turun, menggunakan tali, mengepung seluruh area. Mereka semua berlutut serentak di depan pintu gudang. Saat Arga berjalan keluar membawa Sarah di pelukannya. "Lapor, Jenderal, pasukan bayangan siap menerima perintah," teriak mereka serempak. Sarah hanya bisa terpaku, menyadari bahwa pria yang dia remehkan selama setahun ini adalah penguasa kekuatan paling ditakuti di dunia. Setelah badai malam itu berlalu, kebenaran mulai terungkap satu persatu. Arga membawa Sarah ke sebuah mansion rahasia yang jauh lebih megah dari rumah manapun yang pernah Sarah lihat. Di sana, Arga menjelaskan semuanya. Dia sebenarnya adalah putra mahkota dari keluarga Barata, dinasti bisnis dan militer terkuat yang mengendalikan ekonomi dari balik layar. Alasan dia menjadi kurir adalah bagian dari ujian akhir
untuk mewarisi takhta keluarga. Hidup sebagai orang paling rendah selama 3 tahun, tanpa menggunakan identitas aslinya. Kakek Sarah sebenarnya adalah mantan asisten kepercayaan ayah, Arga. Itulah sebabnya wasiat itu dibuat untuk melindungi Sarah dari serigala-serigala di perusahaannya dengan menempatkan singa paling kuat di sisinya. Dalam waktu 24 jam, Arga memulihkan seluruh aset Sarah dan menjebloskan Randy beserta antek-anteknya ke penjara bawah tanah yang tidak akan pernah tersentuh hukum publik. Sarah merasa malu dan bersalah atas perlakuannya selama ini. "Kenapa kamu tetap bertahan meskipun aku menghinamu?" tanya Sarah dengan suara bergetar. Arga tersenyum. Senyum tulus yang sama seperti saat dia menyiapkan sarapan dulu. "Karena cinta tidak butuh identitas, Sarah. Aku ingin kamu mencintaiku sebagai Arga si kurir. Bukan Arga si jenderal, tapi Sekeron. Aku akan menggunakan seluruh duniaku untuk memastikan kamu tidak akan pernah menangis lagi." Perusahaan Adijaya Group kini menjadi bagian dari aliansi Barata Global, membuat posisi Sarah tidak tergoyahkan. Mereka memulai hidup baru, bukan lagi sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai pasangan paling berpengaruh yang pernah ada. Arga tetap sesekali mengantar paket dengan motor tuanya, hanya untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa di balik kemewahan, pengabdian adalah kekuatan yang sebenarnya. Luar biasa bukan? Kisah Arga dan Sarah mengingatkan kita pada sebuah pesan moral yang sangat mendalam. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari kulit luarnya. Seringkali, berlian yang paling berharga tersembunyi di dalam bongkahan lumpur yang kusam. Kekuatan sejati tidak perlu dipamerkan dengan kesombongan, karena singa tidak perlu mengaum untuk menunjukkan bahwa dia adalah raja hutan. Kesabaran dan kerendahan hati Arga adalah bukti bahwa karakter seseorang diuji saat dia berada di titik terendah, dan integritasnya diuji saat dia berada di titik tertinggi. Terima kasih banyak Sobat Drama sudah setia menonton video ini sampai detik terakhir. Kami sangat menghargai waktu dan dukungan kalian. Jika kalian merasa cerita ini menginspirasi atau memberikan kepuasan tersendiri, jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke orang-orang terdekat kalian, agar mereka juga belajar untuk tidak meremehkan orang lain. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Saya akan membaca dan membalas komentar menarik dari kalian. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh plot twist selanjutnya yang hanya ada di channel ini. Tetaplah rendah hati dan salam sukses untuk kita semua.